Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing sedikit mengenai mesin turbin gas. Nanti akan ada beberapa topik yang akan saya sampaikan mengenai mesin turbin gas ini. Langsung saja ya. Pertama itu ada pendahuluan. Jadi apa itu mesin turbin gas? Di sini didefinisikan bahwa mesin turbin gas merupakan mesin pembakaran dalam yang menggunakan udara dan bahan bakar sebagai fluida kerjanya. Mesin ini mengkonversi energi kimia menjadi energi kinetik dan tekanan berupa gas hasil pembakaran, kemudian diubah menjadi energi mekanik melalui ekspansi sehingga menghasilkan daya. Jadi intinya gini, mesin turbin gas ini salah satu jenis mesin konversi energi ataupun salah satu mesin jenis engine. Nah, mesin ini akan terjadi proses transisi energi yang terjadi pada mesin ini yang memanfaatkan energi yang memanfaatkan fluida kerja berupa bahan bakar dan udara. Nah, energi output utama dari mesin turbin gas ini energi mekanik yang berupa gerak putar ya. Nah, gerak putaran ini nantinya digunakan sesuai dengan penggunaannya. Kalau pada gambar ini mesin turbin gas yang digunakan untuk pesawat terbang. Maka bagaimana mengubah energi mekanik yang berupa gerak putar ini jadi energi dorong, maka akan ada penambahan fan di sini. Nah, fan ini akan diputar oleh hasil dari output gas turbin ini. Nah, ketika fan ini putar, maka akan mengubah semua bentuk energi mekanik ini menjadi energi dorong ya. Energi tekan pada sisi outlet dari fan ini ya. Nah, inilah yang digunakan uh, untuk ada mesin pesawat terbang ya. Oke, selanjutnya itu ada prinsip kerja. Jadi teman-teman harus tahu bahwa komponen utama dari mesin turbin gas ini ada kompresor, kemudian ruang bakar, dan selanjutnya itu turbin. Nah, fungsi kompresor sendiri untuk menaikkan tekanan udara, kemudian fungsi ruang bakar ini untuk mengubah energi kimia jadi energi panas dan energi kinetik melalui proses pembakaran. Kemudian fungsi turbin itu mengubah energi kinetik dari gas hasil pembakaran jadi energi mekanik melalui ekspansi hingga menghasilkan gerak putaran nantinya. Nah, gerakan putaran ini gunakan sesuai kebutuhan atau penggunaannya. Kalau di sini digunakan untuk pembangkit listrik, maka energi mekanik atau energi putar tadi diubah menjadi energi listrik. Maka akan ada penambahan generator sebagai equipment untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik ya. Nah, untuk prinsip kerja dari mesin turbin gas ini, jadi udara luar masuk ke kompresor. Nah, di kompresor ini akan terjadi proses kompresi. Jadi proses kompresi itu mengubah dari semua bentuk energi kinetik menjadi energi tekanan. Hingga sisi outlet dari kompresor ini bertekanan, kemudian masuk di ruang bakar. Nah, di ruang bakar ini udara dan bahan bakar akan dicampurkan lalu dinyalakan. Nah, terjadi proses pembakaran. Nah, proses pembakaran ini akan menghasilkan gas panas dan gas berkecepatan. Nah, gas berkecepatan itu artinya berarti gas itu memiliki energi kinetik ya. Nah, kemudian gas hasil pembakaran itu masuk ke turbin. Nah, biasanya sisi awal turbin itu ada nozzle. Nozzle ini untuk menaikkan lagi energi kinetiknya. Kemudian gas hasil pembakaran yang memiliki kecepatan atau memiliki energi kinetik ya, lalu diekspansikan melalui blade diam ataupun blade gerak yang berupa stator dan diam berupa gerak berupa rotor dan diam berupa stator.
Nah, nanti akan ada terjadi ekspansi atau momentum di sana, maka akan jadi transfer energi dari energi kinetik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Nah, kemudian energi output yang berupa gerak tadi digunakan sesuai dengan kegunaannya. Nanti gas hasil pembakaran itu akan keluar dari sisi outlet turbin. Ini memiliki panas yang cukup tinggi, kemudian memiliki tekanan yang setara dengan atmosfer ya. Nah, ini di bawah ini adalah mesin turbin gas pada pesawat terbang. Sebenarnya sama pada semua mesin turbin gas yang digunakan, baik untuk pesawat terbang ataupun pembangkit listrik. Prosesnya sama, ada proses kompresi, kemudian pembakaran, kemudian ekspansi, kemudian exhaust. Jadi udara masuk pada sisi inlet kompresor. Nah, di sini semakin naik tingkat kompresor, maka akan jadi pengecilan volume ya. Jadi intinya pengecilan volume ini untuk menghasilkan energi kinetik, kemudian energi kinetik itu ubah semua menjadi energi tekanan ya, melalui proses kompresi pada setiap tingkat kompresor ini. Nah, selanjutnya udara bertekanan tadi masuk, ini adalah diffuser ya. Jadi ini ruangan ini sebenarnya sangat penting ya. Karena di sini tekanan akan dijaga, kemudian masuk ke ruang bakar. Nah, di sini akan terjadi proses pembakaran. Selanjutnya proses pembakaran tadi akan menghasilkan gas panas dan gas berkecepatan. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini bentuk seperti ini adalah bentuk nozzle ya. Ini sebenarnya bentuk ini untuk meningkatkan energi kinetiknya. Di sini juga ada nozzle juga, ada sisi awal ya sebelum berekspansi ke turbin ya. Nah, lalu gas hasil pembakaran diekspansikan sehingga mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Kemudian gas tadi keluar. Nah, keluaran ini masih memiliki temperatur yang cukup tinggi. Rata-rata temperatur untuk exhaust gas turbin itu sekitar atau di atas 500 derajat ya. Ini cukup tinggi dan ini merupakan losis ya dari mesin turbin gas. Nah, beberapa aplikasinya penggunaan panas ini digunakan untuk memanaskan lagi atau sebagai pemanas fluida ya. Bagaimana kita memanfaatkan gas panas atau losis panas yang dihasilkan oleh gas turbin digunakan untuk memanaskan fluida yang berupa air. Nah, nanti air akan berubah menjadi uap, kemudian diekspansikan ke turbin uap. Ini biasanya dikenal dengan pembangkit jenis cogeneration. Nah, salah satu jenis cogeneration itu adalah PLTGU, combined cycle. Alat panasnya itu ini sama sebenarnya dengan boiler. Tapi proses pemanasannya itu menggunakan gas hasil panas pada gas turbin. Nah, alat itu biasanya equipment itu yang bisa kita sebut dengan IRSG ya. Oke, sisi kanan teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu mesin head engine
kita sebut dengan mesin torak ya. Jadi mesin torak ini terdiri dari mesin Otto atau mesin bensin ataupun mesin diesel ataupun mesin dial cycle gabungan dari Otto dan diesel. Nah, proses yang terjadi pada mesin torak ini sama persis dengan yang terjadi pada mesin turbin gas, di mana ada proses udara masuk, udara dan bahan bakar masuk kalau untuk mesin bensin, kemudian proses kompresi, kemudian proses pembakaran diikuti dengan proses ekspansi, kemudian proses pembuangan. Yang membedakan mesin turbin gas dan mesin torak ini pertama ruang kerjanya itu berbeda. Untuk untuk torak itu proses kerjanya ada satu ruang, kemudian untuk mesin turbin gas proses kerjanya itu berbeda-beda ruang. Kemudian dari sisi efisiensi itu beda, kemudian dari sisi rasio udara itu beda ya. Atau rasio kompresi ada proses kompresi itu beda. Selanjutnya itu aplikasi turbin gas. Jadi banyak sekali aplikasi turbin gas ya. Jadi sebenarnya aplikasi atau energi output dari turbin gas itu berupa energi mekanik yang berupa gerak putar. Nah, nanti gerak putar ini digunakan sesuai dengan kegunaannya. Jadi energi mekanik dari gas turbin itu nanti diubah menjadi energi listrik, kemudian sebagai media gerak ya, penggerak dari ini energi dorong, ini equipment aja lah. Jadi energi mekanik yang berupa output dari gas turbin itu sebagai penggerak equipment dari pompa atau kompresor. Ini biasanya paling banyak digunakan untuk oil and gas untuk sebagai media transmisi menggunakan kompresor atau pompa ya. Nah, kemudian utility power generation, bagaimana penggunaan output energi mekanik ini menjadi energi listrik ya. Maka akan ada penambahan generator. Kemudian energi dorong ini biasanya digunakan untuk pesawat terbang ataupun kapal ataupun kereta api ya. Nah, ada lagi energi yang bisa dipakai nih, energi panas nih. Ini energi panas dari sisi exhaust. Ini merupakan energi losses ya. Ini biasanya energi ini daripada terbuang maka digunakan untuk proses pemanasan. Nah, teman-teman bisa lihat kasih turbin gas ada tulisan di sini ya. Jadi aplikasi turbin gas itu pertama untuk utility power generation, utility power cogeneration ini gabungan. Jadi pembangkit listrik gabungan itu banyak sekali ya, salah satunya itu PTGU ya. Kemudian standby power, jadi ini pembangkit listrik yang standby. Jadi di Indonesia itu paling ada beberapa PLTG ya yang standby atau sebagai cadangan ya. Kemudian packing power, jadi mesin pembangkit listrik digunakan untuk tegangan-tegangan yang cukup tinggi ya. Kemudian power generation for production and fast processing facility. Jadi penggunaan mesin pembangkit listrik, mesin turbin gas untuk pembangkit listrik pada proses
produksi atau proses fasilitas pada oil and gas ya. Kemudian mobile power itu pembangkit listrik yang dapat berpindah-pindah, ya itu salah satunya PLTG ya. Kemudian penggunaan mesin turbin gas untuk industrial dan atau untuk proses bisa digunakan untuk industri kimia, industri obat-obatan, industri makanan, dan industri keramik, industri semen, industri kertas, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini beberapa aplikasi mesin turbin gas banyak sekali ya. Oke, selanjutnya itu jenis turbin gas. Jadi jenis turbin gas itu ada duty gas turbin. Nah, heavy duty gas turbin ini paling banyak digunakan untuk PTGU ya. Ini jenis mesin turbin gas yang paling besar di kelasnya. Di ratingnya itu memiliki efisiensi sekitar 30 sampai 46%. Kemudian rating output powernya itu dari 3 MW sampai 480 MW. Kemudian aeroderivatif gas turbin. Nah, ini gas turbin jenis ini biasanya digunakan untuk pesawat terbang dan untuk PLTG ya. Kalau ini untuk PLTGU, ini aplikasinya untuk PLTG. Jadi memiliki rating efisiensi sebesar 35 sampai 45% dan power ratingnya dari 2,5 MW sampai 50 MW. Kemudian industrial tipe gas turbin ini paling banyak digunakan untuk industri-industri. Nah, memiliki rating sebesar 30% efisiensinya ya. Dan kapasitasnya sebesar 2,5 sampai 15 MW. Selanjutnya small gas turbin. Ini hampir sama digunakan untuk industri. Memiliki efisiensi sebesar 15 sampai 25% dan powernya sebesar 0,5 MW sampai 2,5 MW. Nah, ini mikrogas turbin. Nah, mikrogas turbin ini gas turbin yang paling kecil. Biasanya digunakan untuk penggunaan energi listrik ya. Untuk membangkitkan listrik, biasanya efisiensinya sebesar 15 sampai 25% dan power ratingnya itu dari 20 kW sampai 350 kW. Ini biasanya mikroturbin yang jenis packet ya. Oke, selanjutnya siklus gas turbin ya. Jadi di sini ada siklus ideal dari mesin turbin gas. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa mesin turbin gas itu ada siklus terbuka dan siklus tertutup. Perbedaannya siklus tertutup berarti siklus tertutup berarti di sini akan terjadi massa atur. Kemudian siklus terbuka itu volume atur ya. Dari sisi termodinamika. Nah, sini fluida kerjanya tertutup, tidak keluar atmosfer pada siklus tertutup. Di sini akan ada penambahan alat penukar panas pada sisi pemanasan dan sisi dinginan ya. Jadi perbedaannya utamanya pada fluida kerjanya, kemudian equipment yang digunakan ya. Jadi siklus terbuka menggunakan kompresor, ruang bakar, dan turbin. Kemudian siklus tertutup menggunakan kompresor dan turbin juga. Tapi proses pemanasannya menggunakan exchanger atau alat penukar panas, dan ini heat exchangers di bawah ini untuk proses pendinginan ya.
siklus tertutup atau turbin gas jenis pembakaran luar ini jarang sekali digunakan karena untuk kapasitas besar, penggunaan alatnya juga cukup besar, dan turbin gas siklus tertutup ini banyak sekali kekurangannya. Nanti teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, siklus untuk menggambarkan udara ideal atau untuk teman-teman untuk merancang ataupun untuk sebagai mengidentifikasi kinerja turbin gas itu yaitu siklus Brayton atau Joule cycle ya. Nah, siklus ini ditemukan oleh George B. Brayton pada tahun 1870. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah grafik dari siklus ideal atau Brayton cycle dari mesin turbin gas. Teman-teman harus tahu bahwa Brayton cycle ini adalah siklus yang menggambarkan idealan dari mesin turbin gas atau secara teori dari mesin turbin gas. Nah, ini sebagai panutan awal teman-teman untuk mendesain turbin gas ataupun mengidentifikasi kinerja turbin gas. Nah, di sini ada grafik temperatur dan entropi ya. Nah, pertama itu ada proses kompresi dari titik 1 ke titik 2 ya. Proses kompresi yang terjadi pada kompresor. Jadi secara termodinamik proses kompresi ini jadi secara isentropik ya. Isentropik berarti artinya entropi konstan. Pun adiabatik berarti tidak akan ada terjadinya perpindahan panas selama proses kompresi, ataupun reversible, maka tidak akan terjadi gesekan pada fluida kerja selama proses kompresi ya. Nah, di sini akan terjadi kerja kompresor, kerja yang dibutuhkan untuk kompresor. Ini adalah proses isentropik, dan selanjutnya dari titik 1 ke titik 3 itu adalah proses pembakaran. Ini secara termodinamika yaitu proses isobarik ataupun proses tekanan konstan. Jadi akan ada panas masuk di sini. Selanjutnya proses ekspansi. Ini proses ekspansi sama dengan proses kompresi yaitu proses entropik. Tidak ada perubahan entropi yang terjadi selama proses ekspansi. Kemudian proses pembuangan ini terjadi proses tekanan konstan selama proses pembuangan. Ini kita sebut dengan proses isobarik ya. Akan terjadi panas keluar di sini. Nah, pada sisi sebelah kanan ini ada diagram kanan dan volume. Prosesnya sama. 2 itu proses kompresi secara isentropik, kemudian proses pembakaran secara tekanan konstan atau isobarik. Kemudian proses 3-4 itu proses ekspansi, maka akan ada kerja turbin. Ini kiin. Nah, proses ekspansi ini sama seperti proses kompresi, yaitu proses yang terjadi secara termodinamika itu adalah proses isentropik. Kemudian dari titik 1 ke titik 4 itu proses pembuangan ini terjadi secara isobarik atau tekanan konstan. Akan ada panas keluar di sini ya. Out. Ini W kompresor. Intinya mesin turbin gas ini adalah mesin dari kasih hukum pertama termodinamika, pertama ataupun hukum kedua termodinamika ya. Nah, untuk mengidentifikasi mesin turbin gas menggunakan
siklus Brayton, maka akan ada asumsi-asumsi yang terjadi selama proses identifikasi atau proses perancangan dari mesin turbin gas. Yang pertama, udara yang bekerja pada mesin turbin gas itu adalah udara. Kemudian udara diasumsikan sebagai gas sempurna atau gas ideal. Kemudian selama proses kompresi dan ekspansi jadi secara isentropik. Isentropik itu berarti entropi konstan. Dan adiabatik. Adiabatik itu tidak ada perpindahan panas baik yang terjadi selama proses kompresi baik masuk ataupun keluar. Nah, kemudian proses pembakaran ataupun proses pemanasan melalui media luar itu proses terjadi tekanannya konstan, tidak ada penurunan tekanan selama proses tersebut ya, baik kompresi, kemudian pembakaran, kemudian ekspansi ataupun pembuangan. Nah, semua ujian tekanan, ada proses pembakaran, kemudian proses masuk, kemudian proses exhaust itu dapat diabaikan, kemudian kehilangan panas pada proses pembakaran dan proses kompresi, kemudian proses ekspansi itu dapat diabaikan juga. Nah, ini lanjutan dari materi sebelumnya. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari siklus terbuka ataupun siklus tertutup dari mesin turbin gas. Jadi kelebihan untuk siklus terbuka, jadi tidak perlu waktu pemanasan, kemudian berat dan ukuran dari mesin turbin gas siklus terbuka itu cukup ringan. Kemudian bahan bakar bisa menggunakan bahan bakar yang mengandung hidrokarbon tinggi ya. Kemudian perbaikan komponen dan tambahan biasanya dapat divariasikan untuk meningkatkan efisiensi thermal. Nah, untuk kekurangan dari siklus terbuka mesin turbin gas, pertama itu efisiensi komponen sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Kemudian rawan sekali erosi dan fouling ya. Erosi itu terjadi pada sisi turbin dan fouling biasanya terjadi pada sisi kompresor. Nah, selanjutnya kehilangan panas yang terjadi di exhaust, jadi losses panas yang hilang sering terjadi pada sisi exhaust. Nah, kemudian tekanan balik atmosfer pada sisi exhaust. Nah, kehilangan panas ini dipengaruhi oleh aparatur lingkungan ya. Kemudian tekanan balik atmosfer di sisi exhaust. Nah, selanjutnya itu untuk siklus tutup. Jadi memiliki kelebihan, tidak ada tekanan balik karena siklusnya tertutup, kemudian terhindar dari erosi dan fouling, kemudian tidak menggunakan penyaringan udara, kemudian rasio tekanan, suhu dan tekanan hampir konstan, kemudian kerapatan fluida kerja dapat dipertahankan tetap tinggi. Kerapatan ini sangat mempengaruhi ya proses kompresi ya. Kemudian rasio fluida kerja tinggi dari 1,4 argon, krypton, dan xenon. Ini adalah fluida kerja yang digunakan untuk siklus tertutup. Kemudian biaya perawatannya rendah dan andalannya tinggi karena umur manfaatnya lebih lama. Nah, kekurangan dari siklus tertutup ini pertama, respon variasi beban sangat buruk. Jadi saat terjadi perubahan beban, responnya cukup tidak sigap ya gitu ya, atau sangat lambat. Kemudian selanjutnya sistem ini bergantung pada sarana eksternal. Sarana eksternal itu adalah heat exchanger ya, alat penukar panasnya ketika ada terjadi masalah atau penurunan kinerja dari alat penukar panasnya, maka akan terjadi gangguan selama proses pemanasan ya dari fluida kerja yang terjadi pada siklus tertutup ini.
Nah, kemudian tekanan internal yang lebih tinggi. Tekanan internal yang lebih tinggi ini akan mempengaruhi kualitas atau material dari mesin turbin gas siklus tertutup ini ya. Kemudian membutuhkan penukar panas yang sangat besar karena pemanfaatan fluida kerjanya dilakukan secara tidak langsung. Oke, mungkin ini akan saya sampaikan secara detail untuk analisis siklus ideal dari mesin turbin gas. Jadi teman-teman untuk merancang ataupun untuk mengevaluasi ataupun mengidentifikasi mesin turbin gas, teman-teman harus mengidealisasi dulu mesin turbin gas ini menggunakan siklus Brayton ya atau Joule cycle. Nah, pertama itu ada proses kompresi. Ini dari titik 1 ke titik 2. Nah, proses kompresi ini secara isentropik. Nah, artinya tidak akan ada perubahan entropi selama proses kompresi. Nah, jika jadi perubahan entropi, maka akan ada perubahan penurunan entalpi ya. Jadi entropi ini menggambarkan kerugian sebenarnya. Karena semakin tinggi entropi itu menggambarkan penurunan tekanan yang dihasilkan selama proses kompresi ini ya. Selanjutnya proses kompresi terjadi secara adiabatik. Nah, adiabatik ini artinya selama proses kompresi ini tidak akan terjadi panas masuk ataupun panas keluar pada sistem ini ya. Nah, selanjutnya reversible. Jadi reversible ini tidak akan terjadi gesekan selama proses kompresi. Jadi reversible ini artinya sistem dapat selama proses kompresi ini sistem akan dapat balik pada kondisi awal. Kemudian steady flow, jadi aliran itu tidak berubah terhadap waktu. Ini steady state menggambarkan setimbangan energi pada sistem ini ya. Oke, selanjutnya proses pembakaran ini dari titik ini ke titik 3 ya. Jadi proses pembakaran ini secara termodinamika digambarkan secara isobarik atau tekanan konstan. Kemudian proses ekspansi. Nah, proses ekspansi hampir sama proses kompresi. Itu secara isentropik, kemudian secara adiabatik, kemudian reversible, kemudian steady flow. Ini steady flow ini kondisi alirannya itu tidak berubah ya terhadap waktu ya selama proses ekspansi ini. Kemudian steady state, kondisinya itu tidak berubah pada waktu, artinya akan terjadi kesetimbangan energi pada proses ekspansi ini ataupun proses kompresi ini ya. Nah, selanjutnya proses pembuangan atau exhaust ini sama secara isobarik atau tekanan konstan. Teman-teman bisa lihat di sini T1, T4 dan T1 ini 4S ini temperatur isentropik ya. Kemudian 2S ini juga temperatur isentropik. Jadi isentropik itu menggambarkan idealan dari mesin turbin gas ya. Oke, selanjutnya siklus aktual dari mesin turbin gas. Nah, ini adalah base diagram dari siklus ideal. Nah, yang gambar merah ini adalah siklus aktual. Jadi siklus aktual selama proses kompresi itu akan menyimpang
Ini dikarenakan pertama irreversibility. Jadi selama proses kompresi itu akan terjadi gesekan dari udara dari udara dari udara pada blade turbin ya, hingga proses tidak terjadi secara reversible. Kemudian variasi spesifik panas karena temperatur yang masuk itu berubah-ubah pada kompresor. Kemudian pengaruh dari kelembaban ini sangat mempengaruhi udara yang masuk selama proses kompresor yang memiliki kelembaban itu akan baik karena memiliki akan mempengaruhi kerapatan ya selama proses kerapatan udara selama proses kompresi. Jadi udara yang minim kelembaban itu memiliki kurangnya kerapatan dari udara tersebut. Kemudian variasi laju aliran massa ini sangat mempengaruhi selama proses kompresi. Kemudian proses pembakaran. Nah, ini proses pembakaran akan menyimpang jauh dengan siklus aktual dari proses pembakaran akan menyimpang jauh dengan siklus ideal. Ini dikarenakan pertama pressure loss. Nah, pressure loss tekanan ini disebabkan pertama kecepatan dari proses pembakaran itu akan mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh bakaran ini. Kemudian inefisiensi pembakaran atau ketidaksempurnaan pembakaran ya selama proses pembakaran ini akan mempengaruhi juga sehingga akan terjadi penurunan garis ini ya dari ideal ke aktual. Nah, selisih T3 ini adalah selisih titik 3 ideal dan titik 3 aktual itu merupakan kerugian ya dari proses pembakaran ya. Selanjutnya proses ekspansi sama seperti dengan proses kompresi, jadi tidak terjadi irreversible, jadi proses tidak dapat balik, akan terjadi gesekan. Oh iya, jadi proses kompresi ini irreversible, kemudian tidak secara isentropi, jadi akan jadi kenaikan entropi ya di sini ya, dan kenaikan temperatur. Kenaikan temperatur ini jadi karena selama proses kompresi ini tidak secara adiabatik, artinya akan terjadi penambahan panas melalui proses gesekan ya. Nah, ini kenaikan entropi ini adalah menggambarkan penurunan entalpi ya. Jadi semakin besar nilai entropi ini, semakin kecil entalpi yang terjadi. Jadi entalpi itu adalah jumlah energi yang terjadi selama proses termodinamika ya. Entropi itu menyatakan ketidakaturan sistem ya. Artinya entropi ini menyatakan degradasi energi lah. Kemudian proses pembuangan ini terjadi tekanan bagian tekanan. Teman-teman bisa lihat ini ada siklus ideal, kemudian yang gambar merah garis-garis potong ini adalah siklus aktual ya. Nah, selanjutnya rumus perhitungan ini analisa untuk siklus ideal. Jadi pertama, jadi sebelum saya sampaikan mengenai rumusnya, di aplikasi
untuk rumus perhitungan itu menggunakan yang pertama dari termodinamika, teman-teman tahu ini adalah ini adalah panas, kemudian W ini adalah kerja atau usaha, kemudian ini adalah energi dalam ya, atau delta U ya. Nah, pada analisa untuk mesin turbin gas ideal melalui Brayton cycle bahwa energi kinetik dan energi potensial itu dapat diabaikan, maka bisa kita coret. Ini menyatakan kondisi steady state dia. Jadi berlaku pertimbangan energi di sini. Maka akan ada delta H ya, ini ada entalpi ya, sehingga persamaannya menjadi I min W sama dengan M dikali delta H ya. Nah ini entalpi, ini adalah laju aliran atau mass flow aliran, W ini usaha kerja, ini adalah panas. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan bahwa mesin turbin gas ini merupakan hubungan dari kerja dan panas untuk menghasilkan suatu energi ya. Energi ini ya delta H ya. Pertama itu ada proses kompresi. Nah, proses kompresi di siklus ideal itu secara isentropik atau adiabatik, maka tidak akan terjadi panas masuk ataupun panas keluar di sini. Maka teman-teman bisa coret hingga menghasilkan persamaan ini, W kompresor sama dengan M dikali entalpi pada titik outlet kurang sama entalpi pada sisi pada sisi inlet. Nah ini persamaan ini berlaku untuk semua proses kompresi ya. Nah ketika teman-teman menggunakan gas ideal, maka teman-teman bisa menggunakan spesifik panas di sini sehingga samaannya berubah, T1 dikurang T1, 2 dikurang T1. Sebenarnya selisih temperatur ini dikali ini sama dengan entalpi ya, sebenarnya sama ya. Teman-teman bebas mau menggunakan samaan ini ataupun ini, hasilnya sama aja. Untuk W kompresor ya, ini adalah WC ini adalah kerja yang dibutuhkan oleh kompresor. Nah ini untuk mencari rho atau massa jenis dari sisi inlet, konstanta gas, P itu tekanan, kemudian T itu temperatur. Jadi teman-teman bisa cari. Kemudian ini untuk temperatur isentropik ya, atau T2. Jadi ini isentropik ini menyatakan temperatur ideal. Jadi teman-teman bisa menggunakan persamaan ini. Selanjutnya ini massa jenis untuk sisi outlet dari kompresor, teman-teman bisa menggunakan persamaan ini juga. Kemudian proses pembakaran, berarti akan ada panas masuk di sini. Nah, ini terjadi secara isobarik atau tekanan konstan, maka W teman-teman bisa coret hingga persamaannya menjadi I in dikali sama dengan M dikali selisih dari H3 dikurang 1 ini entalpi ya. Ataupun teman-teman bisa menggunakan spesifik panas, selisih dari temperatur T3 dikurang T2.
Untuk mencari nilai entalpi, teman-teman bisa menggunakan tabel untuk udara ya. Biasanya tabel 22 kalau nggak salah ya. Itu ada nilai entalpi pada titik ini entalpinya berdasarkan ini ya, temperatur ya. Sebenarnya hampir sama ya. Teman-teman T3 selisih dari 3 T2 ini dikalikan spesifik panas itu hasilnya kilojoule per kilogram ya. Hampir sama dengan entalpi. Teman-teman bebas menggunakan persamaan yang mana. Hasilnya juga sama sih. Nah, selanjutnya proses ekspansi. Ini secara isentropik juga, maka tidak akan ada perpindahan panas yang terjadi. Maka di sini bisa kita coret. Teman-teman bisa menggunakan persamaan ini untuk nilai H4, H3 itu bisa cari di tabel untuk udara. Dan ini adalah isentropik untuk temperatur T4 ya. Ini nilai ini biasanya 1,3 atau 1,4 itu. Nah, kemudian proses pembuangan Q out, teman-teman bisa menggunakan persamaan ini. Ini persamaan dari pertama juga. Di sini tidak akan ada perubahan kanan ya, kalau kita sebut dengan kanan konstan ya. Maka W di sini bisa coret ada panas keluar yang terjadi selama proses pembuangan. Oke, selanjutnya analisa siklus ideal lanjutan ya. Nah, ini adalah rumus kerja poros di kerja yang dihasilkan oleh poros ya, atau kerja sub ya. Ini weight turbin dikurang sama weight kompresor ya. Di kerja yang dihasilkan turbin dikurang kerja yang dibutuhkan oleh kompresor. Ini adalah kerja keseluruhan ya. Di sebagian besar turbin itu bagian besar digunakan untuk memutar kompresor. Nah, selanjutnya efisiensi dari siklus Brayton ataupun isi thermal ya. Dari siklus Brayton ini teman-teman bisa mencarinya dengan subwork. Subwork ini bisa menggunakan kerja poros dibagi sama panas masuk. Panas masuk ini pada sisi in ya. In. Selanjutnya itu pressure ratio, ini P1 dibagi dengan P2, ini P3 bagi P4 ini untuk ini ya, kompresor yang digunakan untuk dial kompresor ya, biasanya untuk intercooling ya. Nah, kemudian rasio temperatur Tmax ini adalah maksimal biasanya pada sisi pembakaran, kemudian dibagi sama sisi masuk P1 ya. Nah, grafik ini adalah tipikal standar untuk rasio pressure dari turbin gas. Jadi rasio pressure turbin gas ini sangat mempengaruhi efisiensi ya. Jadi teman-teman harus tahu ini adalah kurva ini adalah menggambarkan ini ya, temperatur dari ruang bakar. Jadi ini adalah
oleh tipikal ideal untuk rasio gas turbin. Teman-teman bisa lihat ini si sumbu Y ini adalah efisiensi. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Jadi semakin besar pressure ratio itu akan semakin besar peningkatan ini ya 3 ya. Ini adalah temperatur ruang bakar. Jadi semakin besar pressure ratio yang dihasilkan turbin gas itu, semakin besar panas yang dihasilkan pada ruang bakar. Jadi sangat sulit ya untuk meningkatkan efisiensi turbin gas ini, karena jika kita meningkatkan rasio pressure-nya, maka akan terjadi peningkatan panas yang terjadi pada proses pembakaran atau di temperatur pada ruang bakar. Ini sangat buruk karena itu akan menghasilkan gas-gas yang sangat beracun, salah satunya NOx ya. Oke, selanjutnya analisa siklus aktual. Jadi teman-teman untuk menganalisa siklus aktual, teman-teman bisa menggambarkan sebagai kesetimbangan energi ya, di mana kerja kompresor, kemudian kerja turbin, kemudian panas masuk, kemudian panas keluar. Ini sebenarnya gambar ini sebenarnya penerapan hukum pertama dari termodinamika. Jadi hubungan antara kerja dan panas untuk menghasilkan suatu energi. Energi sini adalah bentuk energi dalam ya. Energi dalam yaitu entalpi. Nah, teman-teman untuk kerja kompresor aktual, teman-teman bisa memakai rumus ini. Ini MA ini laju aliran udara. Nah, kemudian ini entalpi, selisih entalpi dari dari outlet kompresor dikurang inlet kompresor. Nah, ini adalah efisiensi kompresor, jadi perbandingan perbandingan selisih isentropik dibagi selisih aktual ya. Ini aktual, ini adalah isentropik. Teman-teman dapat efisiensinya. Selanjutnya panas masuk. Jadi teman-teman bisa menggunakan persamaan ini. Ini LHP, HP. HP ini panas yang terjadi akan terjadi terkondensasi ya. Kalau di panas di proses pembakaran itu akan menghasilkan H2O. Nah, dalam asumsi high heating value ini bahwa H2O itu akan terkondensasi selama proses pembakaran, sedangkan heating value atau LHP itu tetap menjadi uap ya. Biasanya nilai HHP ini lebih besar dibandingkan dengan nilai LHP. MF ini laju aliran bahan bakar, atau teman-teman panas masuk bisa menggunakan persamaan ini ya. Ini adalah panas masuk untuk aktual ya, di masa udara ditambah massa bahan bakar, kemudian teman-teman kalikan dengan entalpi H3 dikurang entalpi H2 ya. Nah, untuk efisiensinya itu perbandingan dari aktual dengan theoretical ya. Sangat mudah. Teman-teman bisa pakai LHP ataupun HP ya. Nah, selanjutnya itu ada kerja turbin. Kerja turbin teman-teman bisa menggunakan persamaan ini. Bagaimana laju aliran udara ditambahkan dengan laju aliran bahan bakar, kemudian dikalikan dengan entalpi pada titik H3 dikurang entalpi pada titik H4. Ini H4 ini outlet ya. H3 ini inlet pada turbin ya.
Nah, untuk efisiensi kompresor, efisiensi turbin, teman-teman bisa membagikan dengan aktual dibagi sama ideal. Ideal ini berarti isentropik ya. Nah, untuk panas keluar, teman-teman bisa menggunakan persamaan ini. Masa laju aliran udara dijumlahkan dengan massa bahan bakar lalu dikalikan dengan entalpi pada detik 4 kurang entalpi pada detik 1. Nah, kemudian setelah teman-teman mendapat hasil, baru teman-teman bisa menghitung performance dari turbin gas ini. Nah, selisih dari panas masuk dengan panas keluar itu adalah losses yang terjadi ya. Oke, kemudian selanjutnya itu parameter performance dari turbin gas. Nah, di sini ada kerja poros di atau kerja sub, itu biasanya simbolnya itu W net, itu W turbin dikurang W kompresor. Kemudian spesifik full consumption dari bahan bakar. Untuk teman-teman bisa menggunakan persamaan ini. Kemudian backwork ratio. Ini backwork ratio itu artinya berapa daya yang dibutuhkan untuk memutar kompresor gitu ya. Jadi sebenarnya porsi energi putaran atau energi mekanik dari yang dihasilkan turbin itu, porsinya yang paling besar itu digunakan untuk memutar kompresor. Nah, sisanya digunakan untuk kebutuhan yang digunakan untuk fungsinya ya, atau kebutuhannya atau kegunaannya. Jadi porsinya itu paling besar untuk kompresor gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini persamaannya. Kemudian untuk air full ratio, teman-teman bisa menggunakan persamaan ini massa di perbandingan dari laju aliran udara dibagi sama laju aliran bahan bakar. Kemudian cycle work ratio itu kerja poros dibagi kerja turbin ya. Kemudian efisiensi turbin gas itu kerja poros dibagi dengan panas masuk ya. Kemudian efisiensi pembangkit. Nah, efisiensi pembangkit ini daya generator dibagi panas masuk. Ini sebenarnya gantung ininya ya, penggunaannya. Kalau teman-teman di pesawat terbang ya teman-teman bisa masukkan energi output yang dihasilkan oleh daya dorong tersebut ya. Nah, ini pada pembangkit listrik, maka daya generator dibagi dengan panas masuk. Intinya efisiensi itu output dibagi input gitu. Selanjutnya height rate. Nah, height rate ini definisinya itu jumlah panas yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kWh ya. Jadi height rate ini kebalikan dari efisiensi ya, input dibagi output. Jadi inputnya ini teman-teman bebas bisa menggunakan LHP ataupun HAP bagi dengan outputnya berupa daya generator. Ini height rate ini adalah salah satu parameter untuk mengidentifikasi performance dari pembangkit termal ya. Bisa digunakan di PLTU, PLTG, ataupun PLTD, ataupun geothermal bisa height rate, ataupun PLTMG. Karena ini berkaitan dengan height rate itu berkaitan dengan panas ya. Panas dibagi dengan daya keluaran ya. Biasanya ada NPHR ya. Atau
NPHR. NPHR itu net line height width. Jadi ini bersih, ini GPHR, ini gross. Gross itu kotor ya. Jadi kotor itu maka ada penambahan daya yang digunakan untuk penggunaan sendiri gitu ya. Kalau NPHR itu daya bersih ya. Daya bersih artinya daya yang digunakan untuk konsumen gitu. Kalau G itu daya konsumen, GPHR itu daya konsumen ditambah dengan daya penggunaan sendiri untuk pemakaian listrik yang digunakan pada peralatan pembangkit tersebut. Selanjutnya modifikasi. Nanti video selanjutnya saya akan coba berikan case ini sesuai dengan data aktual dari salah satu jenis mesin turbin gas. Mungkin saya akan berikan data aktual nantinya. Ini adalah mesin turbin gas jenis heavy duty gas turbin merek Hitachi ya. Nanti saya akan bikinkan videonya di video selanjutnya mengenai untuk perhitungan untuk unjuk rasa dari mesin turbin gas. Selanjutnya modifikasi siklus turbin gas. Jadi modifikasi siklus turbin gas itu teman-teman bisa lihat dari konstruksi poros, kemudian ada modifikasi siklusnya. Intinya sebenarnya modifikasi ini itu untuk mengubah dari sisi kerja yang dihasilkan kompresor ataupun kerja yang dihasilkan turbin ataupun kerja yang dibutuhkan kompresor gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa modifikasi siklus ini tujuannya untuk meningkatkan efisiensi ya dengan beberapa tambahan equipment. Jadi di sini ada penambahan konstruksi poros dengan modifikasi siklus itu ya, siklus turbin gas itu ya. Pada video kali ini saya lebih fokus di modifikasi siklusnya karena ini sangat mempengaruhi ya daripada konstruksi porosnya. Nah, di sini jenis konstruksi poros itu ada tunggal, ada ganda, ada split, ada twin spool. Tunggal ini bisa disebut dengan sample cycle ya. Nah, kemudian untuk modifikasi siklus Brayton atau siklus turbin gas itu ada intercooling, ini penambahan pendinginan. Kemudian ada regenerator, penambahan alat pemanas, kemudian reheating sama penambahan ini penambahan ruang bakar ya. Kemudian hubungan ketiganya. Langsung saja, pertama ada dari sisi modifikasi siklus turbin gas menggunakan intercooling. Jadi penambahan pendinginan ya, penambahan alat penukar panas. Jadi penggunaan intercooling sebenarnya untuk mengurangi volume selama proses kompresi, sehingga akan terjadi peningkatan kerja ya, yang terjadi selama proses kompresi. Jadi teman-teman bisa membandingkan kerja yang dilakukan pada titik ini sama kerja yang dilakukan dari titik 1 ke titik 4. Jadi untuk mengurangi volume dari proses kompresi ini, maka menggunakan alat penukar panas. Jadi udara masuk lalu dikompresikan sehingga terjadi kenaikan tekanan dan kenaikan temperatur.
ini akan terjadi kerja ya. Ini W1 ya, W1. Nah, kemudian udara tadi didinginkan. Fungsi ini sebenarnya, fungsi intercooling ini sebenarnya untuk meningkatkan kerapatan udara ya dari proses kompresi ini ya. Nah, sehingga titik pada gambar ini ya akan terjadi penurunan ya. Penurunan diikuti dengan pengurangan entropi ya. Jadi sebenarnya penambahan intercooling ini untuk menaikkan W kompresor ya. Jadi akan terjadi naikkan entalpi ya. Karena ini akan terjadi proses penurunan entropi. Jadi di sini akan ada W1 akan menghasilkan kerja, dan di sini juga akan menghasilkan kerja ya. Intinya proses turbin gas dengan penambahan intercooling itu meningkatkan kerja kompresor gitu ya. Nah, kemudian dari sini 34 ini akan menghasilkan W2. Nah, ini akan dijumlahkan, akan terjadi naikkan W kompresor ya di sini ya. Lalu masuk ke ruang bakar. Jadi proses pembakaran lalu ke turbin, jadi proses ekspansi. Intinya penambahan cooling ini untuk melakukan penurunan volume dari proses kompresi hingga akan diikuti dengan kerapatan udara yang tinggi dan diikuti dengan penurunan entropi ya di sini ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi penurunan entropi itu semakin baik karena semakin meningkatnya entalpi. Ingat ya, entalpi itu adalah energi ya. Nah, proses kompresi itu ada dua cara, adiabatik atau isentropik atau reversible atau intercooling. Nah, ini garis putus-putus ini merupakan ideal dari proses kompresi secara cooling ya, secara pendinginan. Namun cukup sulit untuk melakukan mendekati proses kompresi secara ideal ini, karena membutuhkan alat bongkar panas yang cukup besar. Nah, di sini pada gambar ini merupakan gambar pressure dan volume ini. Nah, ini merupakan gambar dari proses kompresi aktual ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari teks ini 1-2 proses kompresi pada W1 ya. Pada kompresor ini akan terjadi penurunan ini nih, penurunan volume ini. Lalu kompresi lagi. Jadi di sini adalah proses pendinginan ya. Ini adalah proses pendinginan. Nah, teman-teman bisa membedakan, ini adalah adiabatik, ini adalah proses kompresi secara pendinginan. Jadi jelas bahwa proses kompresi secara intercooling akan menurunkan volume sama proses kompresi tersebut. Nah, ini adalah titik sini, ini adalah pendinginan, kemudian dikompres lagi hingga titiknya menjadi ini ya. Jadi ini akan ada selisih ya. Ini rekamannya bisa teman-teman lihat, mencari efisiensi termal ataupun efisiensi turbin gas. Nah, ini aplikasinya, teman-teman bisa lihat turbin gas jenis
dengan menggunakan pendinginan ya. Intinya dia untuk mengurangi kompresor ya, dengan melalui proses intercooler gitu ya. Kemudian turbin gas dengan pemanas generator ya. Ini adalah alat penukar panas. Jadi intinya apa yang dikontrol dari regenerator ini? Jadi regenerator ini intinya dia akan mengontrol pemanasan ya. Pemanasan untuk proses pembakaran. Jadi pemanasan yang dikontrol itu adalah udara. Jadi kita tahu ya teman-teman bahwa untuk mengontrol dari proses pembakaran itu ada 3T ya. Itu ada time, waktu yang tepat dari bahan bakar dan udara dan penyalaan, kemudian turbulensi dari sisi aliran harus turbulen, kemudian temperatur. Nah, temperatur ini dari sisi bahan bakar ataupun udara. Nah, di sini bagaimana udara kita kontrol mendekati udara nyala dari bahan bakar. Nah, maka daripada buangnya energi panas dari exhaust turbin, maka dimanfaatkan untuk memanaskan udara dari keluaran kompresor, hingga udara di sini akan panas. Ini mendekati penyalaan dari bahan bakar. Nah, keuntungan menggunakan regenerator ini akan mengurangi massa aliran bahan bakar ya. Teman-teman bisa lihat grafik dari temperatur dan entropi ya. Jadi ini adalah proses pembakaran ideal. Proses pembakaran ketiga ini sebenarnya proses pembakaran tidak menggunakan regenerator. Nah, ketika penambahan regenerator, maka akan ada pengurangan dari kurva ini ya. Nggak akan terjadi pengurangan panas masuk. Nah, panas masuk ini artinya pengurangan massa bahan bakar, sehingga akan terjadi penghematan di sini ya, dari sisi masuk dengan hasil panas buang yang sama dari proses pembuangan ya, dengan memanfaatkan panas gas buang ini ya. Jadi udara masuk kompresor, kemudian sebelum masuk ruang bakar, udara dipanaskan. Panaskan ini artinya bagaimana temperatur udara itu mendekati temperatur nyala dari bahan bakar. Kemudian masuk ke ruang bakar, jadi pembakaran, kemudian ekspansikan ke turbin. Nah, panas exhaust dari turbin ini masih panas, cukup panas. Lalu dimanfaatkan panas ini untuk memanaskan udara setelah kompresor. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaan efisiensi thermal dari siklus simple siklus atau standar siklus turbin gas atau Brayton dengan penggunaan siklus turbin gas dengan pemanas regenerator ya, tinggi perbandingan efisiensinya ya. Selanjutnya teman-teman bisa mencari efisiensi thermalnya. Pertama, output bagi input itu kerja poros dibagi panas masuk. Oke, selanjutnya itu ada gas turbin dengan reheating. Jadi reheating ini artinya proses pembakaran yang terjadi ada dua ya. Sebenarnya fungsi reheating ini untuk meningkatkan
kerja kompresor dengan melakukan pembakaran ulang. Nah, pembakaran ulang ini artinya jadi sisa pembakaran pertama itu pasti ada komponen hidrokarbon yang belum terbakar, kemudian dibakar lagi pada ruang bakar yang kedua. Nah, ruang bakar yang kedua ini diikuti juga penyemburan. Maka kekurangan dari reheating ini pertama dia poros dari bahan bakar. Sebenarnya intinya untuk meningkatkan ini ya, untuk meningkatkan kerja kompresor ini ya. Jadi teman-teman bisa untuk analisanya itu sebenarnya dari modifikasi ini teman-teman bisa cukup lihat grafiknya aja ya. Jadi fungsi dari reheating ini untuk meningkatkan ini tadi W kompresor. Jadi ini titik 3 ke titik 4 ini adalah proses apa? Ekspansi yang tidak menggunakan apa ya? Menggunakan pemanas ulang gitu ya. Jadi akan ada W1, akan ada W2. Nah, teman-teman bisa lihat akan ada peningkatan entropi di sini, maka akan ada penurunan entalpi, hingga akan ada pemborosan di sini nantinya ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menghitung efisiensi thermalnya sama samaannya output dibagi input ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat perbandingannya simple dan menggunakan reheat ya. Itu sangat sedikit ya perbandingannya dibandingkan dengan penggunaan regenerator tadi ya. Ini tabel perbandingan dari efisiensi kemudian kerja ya dari modifikasi siklus turbin gas. Teman-teman bisa lihat nih, ini siklus Brayton untuk mesin turbin gas siklus standar nih. Jadi efisiensinya sebesar 0,575 efisiensinya sebesar 57,5. Nah, perubahannya 0, kemudian kerja yang dihasilkan itu sebesar 2,097. Nah, ketika ada penambahan exchanger regenerator, nah efisiensinya akan meningkat sebesar 60. Nah, maka perubahannya akan sini ya, 0,68, dan kerja yang dihasilkan sama. Jadi intinya penggunaan regenerator itu untuk meningkatkan efisiensi. Nah, ada perubahan sebesar 5,68%, dan kerja yang dihasilkan pada poros itu sama. Kemudian teman-teman menggunakan reheat atau pembakaran ulang itu akan menurunkan efisiensi nih sebesar 49,2% dari 57,5%. Tapi kerja yang dihasilkan oleh poros itu tinggi ya, ada kenaikan dari posisi awal sebesar 3,68 kW. Kemudian ketika teman-teman menggunakan intercooling nih pada gas turbin teman-teman, maka akan ada penurunan efisiensi sebesar 8,45%. Tetapi kerja poros yang dihasilkan tinggi. Untuk meminimalisir kekurangan dari
keterangan dari gabungan ini, baik efisiensi maupun kerja jasukan, maka akan lebih maksimal teman-teman menggabungkan dari 3 modifikasi ini. Ini lihat nih, teman-teman bisa lihat hubungan reheat dengan penambahan intercooling nih, regenerator. Nah, dia akan meningkatkan efisiensi dari 57,5 menjadi 67,6. Kemudian kerja yang dilakukan akan meningkat 2,824 kW menjadi dari 2,097 kW. Nah, kemudian teman-teman ketika menggabungkan intercooling dengan regenerator, jadi peningkatan efisiensi ini, perubahan efisiensi dari 69% menjadi dari 57,5% menjadi 69,6%. Terus perubahan kerjanya cukup tinggi. Nah, kemudian gabungan reheat, kemudian intercooling, dan heat exchanger atau regenerator ya. Regenerator itu salah satu tipe heat exchanger ya. Nah, ini akan terjadi peningkatan efisiensi 29,43% dari 57,5% menjadi 74,4%. Kemudian peningkatan jasap atau winet dari turbin gas, kerja poros dari turbin gas cukup besar menjadi 3,109 kW. Peningkatan cukup besar. Inilah modifikasi beberapa siklus turbin gas dengan penambahan peralatan di heat exchanger atau yang berupa regenerator, kemudian reheat itu penambahan pembakaran ya, proses pembakarannya, kemudian intercooling, dan selanjutnya gabungan dari 3 modifikasi tersebut. Nah, selanjutnya komponen utama mesin turbin gas ini adalah kompresor. Ya, jadi ini adalah tipe dari kompresor jenis aksial. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di sini ada rotor. Rotor ini adalah sudu gerak. Kemudian stator ini ada sudu diam. Dan ini ada IGV, ini untuk inlet guide fan. Ini kontrolan beat ataupun laju aliran dari udara ya. Jadi rotor ini, sudu rotor ini fungsinya dia akan menaikkan kecepatan dari udara dan menaikkan tekanan statik ya. Kemudian menaikkan tekanan dinamik. Ini tekanan dinamik ya. Nah, fungsi stator ini akan mengubah semua energi kinetik menjadi tekanan statik. Ini bisa lihat ya, ada peningkatan tekanan ya. Kemudian masuk lagi ke rotor, jadi peningkatan energi kinetik dan diikuti dengan tekanan statik dan diikuti dengan tekanan dinamik ya. Selanjutnya masuk ke rotor, jadi semua bentuk energi kinetik diubah menjadi energi tekanan. Nah, energi tekanan inilah yang digunakan nantinya untuk proses pembakaran ya. Teman-teman bisa lihat di sini di proses selama kompresor yang terjadi pada
kompresor jenis aksial. Jadi stator, ini stator atau bisa disebut dengan sudu diam, itu akan mengubah semua energi kinetik jadi energi tekan ya. Teman-teman bisa lihat nih, ini adalah stator. Di semua energi mekanik pada stator itu berubah menjadi tekanan ya, maka akan terjadi proses penaikan tekanan setiap melewati tingkat dari kompresor jenis aksial. Nah, selanjutnya kompresor yang digunakan untuk turbin gas itu centrifugal kompresor. Teman-teman bisa lihat di sini, di fungsi impeller itu untuk menaikkan kecepatan. Kemudian bagaimana mengubah semua bentuk energi kecepatan tadi menjadi energi tekanan dengan melewati diffuser. Jadi diffuser itu mengubah semua bentuk energi kinetik yang berupa kecepatan menjadi energi tekanan. Nah, ini tabel dari karakteristik kompresor. Di ini setiap step tingkat ya dari kompresor ya. Di ini adalah pressure ratio, jadi setiap steknya itu untuk centrifugal ratingnya 1,2 sampai 1,9. Kemudian axial setiap steknya pressure ratio naik antara 1,05 sampai 1,3. Nah, untuk efisiensi teman-teman bisa lihat ini efisiensi aksial masih cukup tinggi di antara jenis kompresor lainnya. Oke, selanjutnya ruang bakar atau combustion chamber. Disinilah tempat proses pembakaran terjadi. Jadi ini ada zona, jadi teman-teman bisa lihat ini ada zona primer, zona intermediate atau zona sekunder, kemudian zona dilution zone ya, dilution zone atau zona saya lupa ya. Oke, zona primer. Jadi zona primer ini zona di mana proses pembakaran terjadi. Nah, kemudian zona primer, jadi karbon yang tidak bakar akan dibakar lagi di zona sekunder ini ya. Diusahakan terbakar lagi di zona sekunder ini. Selanjutnya di zona dilution ini, sebenarnya ini adalah zona pendinginan ya dari proses pembakaran. Nah, untuk jenis aliran diusahakan alirannya itu turbulent hingga akan diusahakan turbulent hingga akan campur secara baik bahan bakar dan udara. Nah, temperaturnya cukup tinggi sebesar 2000 derajat Celcius selama proses pembakaran. Makanya di zona primer ini dari 12 sampai 15 meter per second. Ini zona ini sangat kritikal ya. Ini adalah combustion liner ya. Ini adalah combustion liner, jadi bagian udara itu tidak digunakan untuk pembakaran saja, tapi untuk pendinginan ya pada sisi dilution zone ini. Sehingga dari 2000 tadi jadi penurunan menjadi 700 sampai 800 derajat Celcius. Nah, untuk tipe gas turbin, untuk tipe ruang bakar gas turbin itu ada combustor, kemudian ada annular combustor, kemudian ada silo combustor. Can itu terdiri dari beberapa tabung-tabung ya.
Kemudian anular itu satu ruangan ya, melingkar gitu ya. Kemudian ada silo combustor. Ini adalah ruang bakar yang cukup besar ya, satu tempat. Untuk combustor ini kita memiliki yang api yang tidak kompak yang pertama ya. Kemudian ketahanan materialnya cukup, tekanan panas materialnya cukup baik. Kemudian untuk anular combustor ini memiliki yang kompak dan penyalaan yang nggak mudah ya. Kemudian lahan materialnya yang buruk gitu ya. Kemudian untuk silo ini tahanan materialnya juga cukup besar karena ini ruangan dari pembakaran ini adalah besar dan apinya juga kompak. Biasanya di ruang bakar ini ada penambahan penginjeksian air ya. Air yang digunakan itu water demin ya. Air water demin ini sebenarnya untuk fungsinya untuk meredam temperatur juga, hingga akan mengurangi gas yang tidak diinginkan. Salah satunya NOx. NOx itu terjadi pada temperatur di atas 1000 ya, 1000 derajat Celcius dia akan keluar. Ini adalah gas yang sangat beracun. Untuk meredam dari gas itu bisa menggunakan udara dan juga bisa menggunakan penginjeksian air dalam proses pembakaran. Nah, teman-teman bisa lihat penurunan tekanan pada proses pembakaran pada ruang bakar turbin gas ini terkait yang disebabkan oleh kecepatan ini ya. Jadi kecepatan dari gas pembakaran itu akan mempengaruhi tekanan ya. Oke, selanjutnya turbin. Jadi turbin itu ada dua jenis, ada impuls turbin, ada reaksi turbin. Jadi sebenarnya bedanya cukup gampang dari impuls turbin dan reaksi turbin. Jadi reaksi turbin itu baik sisi sudu diam ataupun rotor diam. Dari rotor gerak ataupun stator itu berbentuk nozzle sebenarnya. Jadi akan ada transformasi energi di situ ya. Perubahan energi panas menjadi energi kinetik. Jadi teman-teman bisa lihat untuk impuls turbin, perubahan energi panas menjadi energi kinetik itu pada sisi nozzle dan transfer energinya dari kinetik menjadi mekanik itu ada di rotor. Sedangkan pada turbin reaksi itu transformasi energi, perubahan energi panas menjadi energi kinetik itu terjadi baik rotor diam ataupun stator diam ataupun rotor gerak, atau sudu diam ataupun sudu gerak. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini nozzle. Jadi nozzle itu untuk menaikkan tekanan
untuk menaikkan kecepatan sehingga akan menghasilkan energi kinetik. Bagaimana kemudian energi kinetik ini diubah menjadi energi tekanan. Energi tekanan. Bagaimana energi kinetik ini diekspansikan mengubah energi mekanik yang berupa gerak di kinetik, berarti gas hasil pembakaran tadi berkecepatan, akan terjadi momentum, akan berekspansi, ada blade turbin, hingga akan terjadi transformasi atau terjadi transfer energi sini, mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik yang berupa gerak. Teman-teman bisa lihat garis biru ini garis apa? Kecepatan, kemudian merah ini tekanan. Oke, selanjutnya itu komponen pendukung dari mesin turbin gas. Ini adalah komponen pendukung dari mesin turbin gas. Ada air inlet section, jadi udara yang masuk turbin gas itu benar-benar bersih ya. Diusahakan tidak ada kotoran, kemudian penambahan proses pendinginan ya. Jadi dingin dalam arti kelembaban. Jadi beberapa gas turbin itu ada penambahan kelembaban atau meningkatkan humidity. Ini akan sangat baik jadi udara yang lembab akan meningkatkan kinerja dari kompresor. Kemudian ada kopling dan aksesoris gear. Selanjutnya ada starting equipment, kemudian cooling system, kemudian exhaust system. Oke. Mungkin itu saja sharing kali ini yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ada beberapa materi-materi yang saya akan sampaikan mengenai mesin-mesin rotari ataupun mesin thermal dan software-software nantinya yang saya akan sharing. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.